Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nebi Ryan Jiat dengan NIM 10 2022 5037 dari kelas SIPA 907. Di sini saya mau mengerjakan tugas 2 basis data. Nah, di sini tadi kita dibagi 5 task. Task pertama itu kita bikin database-nya. Bisa dilihat di sini kalau database saya sudah saya bikin. Sekarang saya lanjut ke task 2 aja. Nah, pertama tuh kita tuh mau masuk ke SQL, CLI, Command Line Interface, sebagai user root yang memiliki akses ke database-nya. Itu kita ngetik MySQL. Enter. Nah, ini tuh kita masuk database ini nih kan, database-nya MySQL. Nah, terus kita mau pakai database-nya nih yang tadi udah dibikin. Di use db store kampus underscore names, tadi name saya 5037, koma, enter. Database sudah dipakai nih. Nah, di tugasnya tuh kita bikin user baru nih, 2. Jadi ini pertama saya bikin tuh create user Nebi nih. Create user Nebi add localhost identified by Nebi 123, koma. Nah, localhost itu berarti user hanya dapat login dari komputer lokal, sama identified by itu digunakan untuk memberikan password pada user. Coba query oke. No, jadi udah harusnya. Nah, terus kita create user kedua. Nah, udah. Jadi itu udah tuh 2 user dibikin. Jadi itu udah 2, tes 2 itu udah kelar. Sekarang kita lanjut ke tes 3. Itu tuh kita disuruh grant privilege. Jadi di sini kita ketik grant insert on db store kampus underscore tim saya 10 2022 dot mahasiswa to Nebi at localhost titik koma. Tuh udah oke. Nah, perintah grant ini buat memberikan hak akses ke user, sehingga user Nebi itu dikasih privilege insert pada tabel mahasiswa, sehingga dia tuh cuma bisa nambahin data. Nah, oke kan, sekarang kita keluar dari root nih, kita ketik exit. Nah, udah keluar. Jadi perintah exit itu buat keluar dari user saat ini agar bisa login dengan user lain. Sekarang saya coba login pakai user Nebi ya. MySQL Nebi P. Nah, sekarang saya bukan sih. Coba dulu. Oh, my A tadi, MySQL nih. Pantas bingung. Nah, jadi tuh MySQL itu menggunakan username ini, kita login nih. Option P itu berarti MySQL bakal minta password. Nah, tadi apa ya, gimana?
sorry, tadi sempat bingung dikit. Jadi itu kan perintah itu kan grand insert kan, terus kita exit. Nah ini mau lagi nih. Enter password. Password itu nebi 123 sesuai yang tadi kita bikin. Jadi sekarang itu kita pakai database nya kan, use db underscore kampus underscore 10 2022. Database nya udah diubah tuh. Jadi kita bikin database yang bakal dipakai buat user nebi ini. Nah sekarang ini kita buat nguji insertnya berhasil apa enggak. Insert into mahasiswa values semua, terus sini test user, sini jurusan, angkatan 2025, nggak pakai titik kutip karena dia integer, terus IPK, terus error duplicate entry ya. Jadi perintah insert itu digunakan buat nambahin data baru ke tabel mahasiswa. Kira itu berhasil karena user memiliki privilege insert tersebut. Sekarang pengujian select. Kan kerja select itu jadi dipakai buat nampilin data. Query ini kan error kan, gagal karena Navy itu nggak punya privilege buat select. Sekarang ya udah tuh kita exit dari user Navy. Sekarang kita ganti ke user Ziad. MySQL, terus on db 2022 5037 mahasiswa tuh Ziad. Nah, user Z ini tuh hanya cuma diberiin privilege select. Jadi dia cuma bisa lihat data dari tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita keluar dari rootnya nih, exit itu. Sekarang kita login pakai Ziad, MySQL. Set u Ziad strip Ziad 123. Gimana tadi tuh? Set i ya d 123. Ya 123 tuh masuk kan. Sekarang kita pakai dulu nih database yang mau kita gunain. Use db db kampus dulu 2022 00037 koma. Ini udah kepake nih database nya nih. Sekarang kita uji select from siswa. No, select berhasil tuh. Jadi query itu berhasil karena user jatuh punya privilege buat select. Jadi muncul tuh di situ. Sekarang kita coba uji insert nih. Insert into
Kayak sih. Loh. Nah, ya kan? Gagal. Ya, yang gagal. Nah, itu udah tes 3 kelar tuh. Sekarang kita lanjut ke tes 4 kalau level grand. Tadi itu kita tekan exit biar keluar dari zona ziar terus balik lagi ke root. Nih, balik lagi ke root nih. SQL root. Udah masuk ke root nih. Sekarang kita cabut privilege kemampuan tadi usernya buat select. Sekarang evoke on db.
Jujur ini kita buka ulang aja terminalnya kali ya. Coba nih, Vivox select lagi dah. Oh, kayaknya harus ini dah. Masuk ke my. Oke, itu udah. Aduh, udah ke rumah lah ini selectnya. Terus kita sekarang mau memberi ke privilege select cuman ke kolom-kolom tertentu nih. Jadi grand select name nama jurusan on db kampus 5 kampus dot mahasiswa to z at localhost tip koma dah. Jadi user set itu cuma bisa lihat kolom name nama sama jurusan, tapi dia nggak bisa lihat kolomnya yang kayak IPK DLL. Coba kita testing nih. Jadi kita login dulu. Terus Z123 itu kita login tuh, terus kita pakai password. Kita memakai DB nya. Terus database 7 kita pakai database. Terus kita uji ini select name nama jurusan boom, berhasil men. Jadi kita tuh berhasil karena user memiliki privilege di kolom yang ini tadi kita kasih nih. Sekarang tuh kita coba gagal nih, soalnya kita nilai IPK kan, jadi kan nggak bisa tuh, nggak dikasih akses, dengan gagal kan. Nah, kita coba tabel select nih. Jadi select bintang from mahasiswa kema. Jadi select bintang ini akan nyoba buat nampilin seluruh kolom termasuk yang IPK. Jadi harusnya query-nya tuh ditolak seperti ini. Nah, itu udah selesai tuh task 4. Sekarang kita bakal revoke dan show grants. Exit, balik ke root. Udah tuh MySQL, udah tuh kita balik ke root tuh. Revoke insert on .37.mahasiswa from nebi at localhost titik koma. Tuh udah tuh di revoke kan. Jadi privilege insert ini punya user nebi itu dicabut. Jadi user itu nggak bisa nambahin data lagi, nggak kayak sebelumnya. Sekarang ini kita cabutin wall base itu
Ya, kita mencabut the privilege select dari user Ziad. Nah, box select kurung name nama jurusan on db from kutip maybe localhost kalau localhost sih kok maybe sih salah kita salah, harusnya Ziad. Wah, udah tuh. Jadi preference select tuh pada kolom tertentu milik user Ziad tuh dicabut sehingga user itu nggak bisa lihat data. Nah, sekarang lihat hak akses. Show grants for maybe tuh, terus show for Ziad show grants for Ziad at localhost itu grantsnya Ziad sama Nebi. Jadi show grants itu buat nunjukin masing-masing privilege yang dimiliki user setelah kita proses revoke. Kita coba exit. Sekarang kita balik lagi coba login ya ke user Nebi buat ngetes tadi udah di revoke-nya berhasil apa enggak. MySQL review cp Nebi sudah 3 tuh kita login tuh. Sekarang kita uji nih. Oke, jadi bisa dilihat ini tuh gagal ya. Sekarang kita coba login pakai usernya Ziad.
Oke, nih kita udah masuk ke Z nih. Terus select from no database selected. Query itu gagal karena privilege tersebut sudah dicabut. Terima kasih, saya Nebi Ranjat dari kelas IPA 907 dengan NIM 10.2025.037.